Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana kita akan lanjutkan lagi pembelajaran dan pembahasan soal-soal dari uji pemahaman. Kita lanjutkan di mana di soal kali ini, nyatakanlah dengan bilangan pokok yang diketahui di sampingnya. Jadi model soalnya adalah A, 32 log 2 akan kita nyatakan dengan bilangan pokok 2. Jadi tentunya karena kebetulan angka 32 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat 5, maka ini tidak terlalu rumit penggantiannya. Kita tulis 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1. Kalau kita jumpai bentuk seperti ini, mungkin saya zoom supaya lebih jelas saja. Jadi 2 pangkat 5 log 2 pangkat 1 ini, kita bisa ubah ini lagi menjadi 2 log 2 pangkat. Karena di sini ada 1 dan 5, kita tuliskan jadi 1/5. Dan biasanya bentuk 1/5 ini masih janggal ya. Kita ubah lagi menjadi 2 log akar pangkat 5 dari 2 pangkat 1. Jadi kita bukan mencari nilainya, tapi menyatakan dengan bilangan pokok. Jadi logaritmanya kita tukar. Nah, soal-soal seperti ini akan muncul masalah apabila bilangan pokok asalnya misalnya 5 ini tidak mungkin kita nyatakan dengan bilangan 3. Jadi kalau soalnya seperti ini, caranya adalah kita mengganti ini menjadi semuanya berbilangan pokok 3. Jadi 5 log 8 akan kita pindahkan 5-nya ke bawah yang kita tukar menjadi 3 log 8 per 3 log 5. Dan ini tidak bisa lagi dirombak lagi ya. Jadi kita biarkan saja jawabannya dengan bilangan pokok 3. Berarti dengan cara yang sama untuk yang bagian C ini juga 7 log 12 kita akan ganti dengan bilangan pokok 5. Kita cukup tulis menjadi 5 logaritma 12 dibagi 5 logaritma 7. Kita lanjut. Yang di bagian D, 64 log 8 ini kebetulan bisa dikerjakan, sama-sama bilangan pokoknya bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan 2. Berarti 2 pangkat 6 ya. 64 itu kita tukar jadi 2 pangkat 6. Kemudian log 2 pangkat 3. Dengan cara seperti yang di soal-soal awal, kita ubah ini menjadi 2 log 2 pangkat, ini ada 3 dan 6, kita tulis jadi 3/6. Dan 3/6 itu sama dengan setengah, berarti itu menjadi 2 log 2 pangkat setengah, atau bisa lagi kita rombak menjadi 2 log akar 2. Yang di bagian E, 100 log 10 pangkat 6, di mana 100 itu adalah 10 pangkat 2, kita logaritma dengan 10 pangkat 6, ini berarti hasil adalah 10 logaritma 10 pangkat 6/2, jadi 10 pangkat 3. Dan karena ini sudah kita peroleh bentuk logaritma dengan bilangan pokok 10, maka jawabannya sudah selesai. Kita lanjut yang di bagian F. 1000 log 100. Jadi kita akan ubah masing-masing dengan bilangan pokok 10. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Kemudian kita jumpakan dengan logaritma 100. Logaritma dari 10 pangkat 2. Ini berarti menjadi 10 logaritma 10 pangkat. Jumpa angka 2 dan 3, kita tuliskan 2/3. Dan kalau kita mau ubah ke bentuk akar, menjadi 10 log akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Kita lanjut. 36 log X dengan bilangan pokok 6. Kita ubah 36 ini menjadi 6 pangkat 2 log X pangkat 1. Jadi kalau tidak dituliskan, X itu berarti X pangkat 1. Maka kita ubah ini menjadi 6 log X pangkat setengah, dan kalau kita mau ubah lagi boleh saja menjadi 6 log akar X. Kita lanjut. Di bagian H, 81 log X dengan bilangan pokok 3. Jadi 81 itu adalah 3 di pangkat 4. Kemudian logaritma X pangkat 1. Ini bisa kita ubah menjadi 3 logaritma X pangkat 1/4. Dan kalau kita mau ubah lagi, bisa saja menjadi 3 logaritma akar pangkat 4 dari X. Di bagian I, 3 log X akan kita tandai dalam bentuk bilangan pokok 81, di mana di awal kita akan mengubah bilangan pokok yang besar menjadi bilangan pokok yang lebih kecil. Itu relatif lebih mudah. Tetapi kali ini kita sebaliknya, dari angka yang kecil 3 ini akan kita ubah menjadi 81. Yang perlu kita catat adalah bahwa 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Sehingga supaya tetap menghasilkan bilangan 3, ini harus dipangkatkan lagi dengan 1/4. Jadi 3 yang ini, 3 yang di bilangan pokok yang di awal ini, akan kita tukar menjadi 3 pangkat 4
pangkat 1/4 logaritma X. Kemudian 3 pangkat 4-nya kita tukar menjadi 81. Kemudian logaritma X ini kita anggap X pangkat 1 menjadi 1 dibagi, ini kan 1/4 ya, kita bagi dengan 1/4. Hasilnya menjadi 81 logaritma 1 dibagi 1/4. 1 dibagi 1/4 itu sama dengan 1 dikali 4/1. Berarti jadi X pangkat 4. Caranya seperti itu. Maka dengan cara yang sama, hampir sama ya, kita akan mengubah 6 log X ini dengan bilangan pokok 36. Kita tukar 6 itu menjadi 6 pangkat 2 supaya menjadi 36 ya. Kemudian kita pangkat setengah lagi. Kemudian jumpa logaritma X pangkat 1. Ini kita ubah menjadi 6 pangkat 2, kita ubah menjadi 36. Log X pangkat 1 dibagi 1/2 menjadi 36. Log X pangkat 1 dibagi setengah itu adalah X pangkat 2. Kemudian kita lanjut di bagian K, 100 log X dengan bilangan pokok 10. 100 ini kita tukar menjadi 10 pangkat 2. Kemudian logaritma X pangkat 1 ya. Dari sini kita tukar menjadi 10 logaritma X pangkat setengah. Berarti bisa juga kita tukar ke bentuk akar menjadi 10 log akar X. Jadi kita lanjut di bagian L, 1000 log X kita tukar menjadi bilangan pokok 10, di mana 1000 itu adalah 10 pangkat 3, kemudian jumpa logaritma X pangkat 1, kita akan ubah menjadi 10 logaritma X pangkat 1/3. Kalau kita nyatakan dalam bentuk akar menjadi 10 logaritma akar pangkat 3 dari X. Jadi ini adalah pembahasan di uji pemahaman bagian B nomor 1. Semoga apa yang kita tampilkan bisa menjadi referensi pembelajaran kamu dalam mengerjakan soal-soal logaritma. Dan sebagai informasi tambahan bahwa kita sudah membahas banyak soal-soal tentang matematika, terutama di kelas 10 kurikulum merdeka. Jadi kalau kamu yang baru join di channel kita, kamu bisa mendapatkan pembelajaran dari awal sampai ke video ini dibuat, di mana di deskripsi sudah kita cantumkan satu buah link untuk playlist dari pembahasan soal-soal di uji pemahaman. Semoga bisa kamu pelajari dan kamu gunakan semaksimal mungkin untuk membantu pembelajaran kamu sebagai bekal untuk persiapan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan konten-konten eksklusif untuk soal-soal yang kita buat jadi soal-soal pilihan, soal-soal hot, kamu bisa bergabung dengan membership dengan cara klik join dan kamu bisa pilih paket pejuang untuk mendapatkan akses ke puluhan dan bahkan akan diupdate terus-menerus untuk video-video pilihan sehingga bisa menambah pembelajaran kamu sehingga lebih baik. Terima kasih sudah menonton di video kali ini. Semoga bermanfaat dan tentunya sampai jumpa di video berikutnya.